Ini dari batang semua hancur, daun tercacah. Dan ini tidak ada yang gubat sama sekali. Nah, ini kita lihat saja. Nah, ini kalau turunnya pisau pasti mukul teman-teman, tidak gunting. Ini pasti banyak banget yang gubat. Jadi teman-teman harus diperhatikan di bagian mata pisaunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman dengan channel kami Karya Mandiri Chopper. Nah, di video kali ini kita mau membahas ya teman-teman, untuk chopper buat teman-teman yang choppernya itu sering gubet. Nah, jadi untuk mesin chopper ini ada tekniknya ya teman-teman, di bagian piringan tentunya. Nah, untuk bagian piringan ini berbeda untuk sistemnya ya. Biasanya kalau mesin chopper yang sering gubet itu ini lubangnya ini teman-teman, lubangnya yang ini tuh lurus di sama asnya. Cuma kalau di bengkel kita ya untuk piringannya teman-teman, ini dibuat agak miring ya lubangnya, seperti ini contohnya. Nah, ini untuk lubangnya yang ini sama as itu bedanya segini teman-teman. Jadi nanti bisa dilihat itu dari hasil cacahnya ya. Kalau hasil cacahnya nanti ini agak ke sini, nanti sering gubetnya di bagian sini. Nah, dan jika sudah gubet di bagian sini, tentunya nanti akan sering macet ya. Contohnya seperti ini. Ini kita tutup. Ini yang piringan di bengkel kami ya. Nah, ini bisa dilihat. Ini jatuhnya pisau. Ini sama yang alasnya ini. Ini harus gunting ya. Nah, ini kan gunting teman-teman. Nah, gunting ya. Kalau ini turunnya bersamaan alias langsung mukul ke bawah itu sangat beresiko ke gubet. Nah, jadi teman-teman harus perhatikan di bagian piringannya yang terutama sebelum membeli chopper. Nah, kegunaan untuk mesin chopper ini untuk apa ya? Ini untuk mempermudah teman-teman saat beternak ya. Nah, jadi teman-teman bisa buat silase. Tentunya nanti untuk pencampurannya teman-teman nanti bisa dicampur dengan tidak bekatul supaya untuk hasil keringnya itu yang di dalam tong itu bisa maksimal. Nah, semua untuk piringan di bengkel kami tentunya seperti ini ya. Nih bisa dilihat. Nah, untuk lubangnya itu agak geser ke samping, jadi supaya turunnya pisau itu menggunting ya. Jadi rumputnya itu teman-teman itu digunting, jadi enggak langsung dipukul. Nah, kalau dipukul tentunya waktu pisau udah tumpul itu pasti sering-sering gubet ya di asnya, gubet di as ini yang terutama. Kalau sudah gubet di sini nanti akan menyebabkan mesinnya macet dan penggeraknya nanti bisa cepat rusak. Dan ini kami langsung produksi ya teman-teman, itu untuk area produksinya. Dan ini kita juga penyetelan. Nanti kita akan uji coba untuk mencopper rumput odot dengan chopper yang satu ini masih diseteli. Dan tentunya untuk ini kita akan kirim juga ya. Ini tinggal pembautan di bagian pulinya. Nah, dan di bengkel kami untuk produksi tentunya ada di bagian depan sama di bagian belakang. Ini untuk yang area depannya ya. Ini produksi mesin chopper. Yang di sini juga ada. Nah, ini kita readykan lagi. Bisa dilihat sendiri di bagian atas. Ini ada mesin chopper ya. Ini masih berupa rangka, belum siap. Ini kita juga sedang merakit chopper kombinasi pelet ya. Ini untuk mesin choppernya. Buat teman-teman yang ingin pesan bisa langsung menghubungi nomor yang ada di video ini. Nah, ini juga ada produksi kompor bahan bakar oli bekas. Nah, untuk chopper yang di depan ini sudah siap. Kita akan tes giling rumput odotnya. Ini ini sudah siap. Kita akan tes langsung kabeh. Nah.
Ini. Nah ini untuk choppernya, ini sudah ready ya teman-teman, sudah siap kirim. Dan ini cuaca malah hujan teman-teman. Ini cuaca hujan. Untuk hasil pencoperannya tentunya seperti ini. Nah, ini tidak ada yang terbuang sama sekali ya. Ini dari batang semua hancur, daun tercacah. Dan ini tidak ada yang gubet sama sekali. Nah ini kita lihat saja. Nah, ini kalau turunnya pisau pasti mukul teman-teman, tidak gunting. Ini pasti banyak banget yang gubet. Jadi teman-teman harus diperhatikan di bagian mata pisaunya sebelum membeli mesin pencacah rumput. Nah, untuk ketebalan plat semua di bengkel kami pakai 2 mili ya. Ini tebalnya 2 mili full. Ini bawah semuanya sama, jadi tidak kita kombinasi. Untuk harganya ini cukup di 2 juta ya. Buat teman-teman yang ingin order bisa langsung WA saja, menghubungi nomor yang ada di video ini. Dan untuk uji coba kita akan tes lagi ini chopper untuk giling jungle ya. Untuk jungle-nya sudah disiapkan di sana, nanti kita akan tes untuk penggilingan. Oke mas, langsung dititik mas, dia uji coba giling jungle mas. Nah, ini kenapa teman-teman untuk as ini kita titik ya. Ini kita titik supaya apa? Nanti saat kita pencoperan kan mengguntingnya ke sini terus pisaunya itu. Jadi tidak beresiko mengenai si cover kepala. Nanti akan beresiko jika besinya itu dalamannya bergeser ya. Ini untuk mengantisipasi supaya tidak bergeser saja. Nanti kalau teman-teman ingin servis harus buka sedikit untuk lasnya. Ini cuma kita titik, tidak kita las full ya. Nah, ini kita sudah siap. Ini buat konten setiap hari ini. Chopper yang satu ini speknya sama ya, tidak ada yang dibeda-bedakan. Ini malah agak tipis teman-teman, sama ini agak tebal. Nah, oke, langsung uji coba untuk jungle mas. Nah, nanti kita akan lewatkan di jalur pencacahan sini ya. Kita akan giling, cuma nanti bagian depannya ini tinggal kita tutup saja seperti ini. Nah ini kita tutup, nanti otomatis keluarnya jungle itu langsung ke bawah sini ya. Ini soalnya sudah ada sarangannya. Nah ini sarangannya, jadi sudah dipisahkan. Teman-teman kalau mau pencacahan atau penggilingan tidak perlu melepas sarangan. Jadi kalau pencacahan tinggal dibuka, kalau penggilingan ini tinggal ditutup saja. Nah tentunya sudah lebih praktis ya. Ini sarangannya, kita pakai ukuran 8 mili. Kita akan giling nanti hasilnya seperti apa. Oke, langsung diuji coba. Ada yang nganggo timbo kan mas Yonggo? Nah, oh, jungle oke. Nah.
Nah ini cuacanya hujan teman-teman. Nah, ini kita review dulu hasilnya ya. Pencoperan dari janggal jagung ini kita pakai sarangan yang ukurannya di 8 mili. Nanti teman-teman kalau mau hasil lebih lembut lagi bisa pakai yang ukuran 5 mili ya. Nanti untuk sarangan tentunya sudah dapat langsung dari sini. Teman-teman nggak perlu khawatir ya. Mau pakai sarangan kasar atau pakai sarangan halus. Jadi sudah bisa diganti. Untuk bawaan sarangan nanti 5 mili sama 8 mili jadi bisa diganti. Mau ukuran berapa teman-teman bisa menyesuaikannya. Cuma nanti kalau teman-teman ingin mencoper atau menghasilkan cacan seperti ini atau penggilingan, teman-teman nggak perlu dibongkar untuk kepalanya ya, cukup ditutup dengan ini saja. Ini ditutup, keluarnya langsung dari bawah untuk penggilingan. Kalau ini dibuka keluarnya langsung dari atas untuk jalur pencacan. Nah untuk corong yang ini fungsinya sebagai apa? Jadi teman-teman, untuk ini penampungan biji-bijian ya. Seumpama teman-teman mau giling jagung pipilan bisa ditampung di sini. Ini tinggal dibuka, keluarnya langsung dari bawah sini. Cuma ini harus ditutup ya. Ini kalau dibuka nanti keluarnya langsung ke atas. Ini ditutup, masukkan jagung di sini. Ini dibuka, keluarnya langsung ke bawah. Nanti hasilnya seperti meniran. Kalau teman-teman ingin giling pupuk kandang seperti kohe, nanti juga bisa ditampung di sini. Ini ditutup, ini langsung dibuka, keluarnya langsung turun ke bawah. Jadi teman-teman sudah lebih praktis lagi menggunakan chopper yang seperti ini. Untuk harganya cukup di 2 jutaan, teman-teman sudah bisa bawa pulang. Oke teman-teman, untuk review sampai di sini dahulu ya. Kita lanjut di konten selanjutnya. Buat teman-teman yang belum subscribe, supaya di subscribe supaya tidak ketinggalan info terbaru tentang bengkel kami. Nah oke, untuk review sampai di sini dahulu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.